Selamat datang di channel YouTube Syam Novel. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku bukan menantu sampah, bab 27 suruh Dewi selesaikan masalah. Mendengarnya, pelipis Mike tiba-tiba berdegup, wajahnya menjadi pucat, jantungnya melonjak ketakutan. Kristi yang berada di samping dengan tenang berkata, Direktur Lian, gambar desain ini memang dibuat oleh perusahaan kami, aku berani menjamin ini. Menjamin. Bagaimana cara menjaminnya? Dengan bergantung pada playboy terkenal dari keluarga Liu. Kristi buru-buru melangkah ke depan dan memberikan jaminan untuk Mike. Gambar desain ini dibuat dengan usaha keras Mike, aku bisa membuktikannya untuknya. Direktur Lian, kamu tidak percaya padanya, kamu seharusnya percaya padaku, kan? Aku sudah berada di industri desain selama lebih dari 20 tahun, seharusnya aku tahu lebih banyak darimu. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Lian dengan tidak sabarnya menyela, apa yang kamu tahu? Gambar desain ini tidak hanya sesederhana menggambar, pekerjaan lanjutannya juga mengharuskan desainernya untuk menindaklanjuti keseluruhan proses, kalau tidak pasti akan ada masalah. Orang yang asal-usulnya dipertanyakan seperti Mike, menurutmu, apa aku akan menyerahkan proyek perusahaan WHO padanya untuk ditindaklanjuti? Selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk memberikan perintah pada sekretaris antar tamu keluar. Kristi memegang hatinya, dengan gelisah bernafas terengah-engah, dia benar-benar tidak bisa menerima diusir keluar oleh perusahaan WHO seperti ini, dia melangkah maju dan ingin menjelaskan. Lian membuka mulut pada saat ini, melihat kamu yang sudah tua juga tidak mudah, aku mengingatkan dua hal padamu. Pertama, temukan desainer asli dari gambar desain tersebut dan datang berdiskusi denganku. Jika kalian ingin bekerja sama dengan perusahaan WHO, jangan menipu siapapun, trik-trik kecilmu semuanya adalah mainan kecil di depan kami. Kedua, bos WHO adalah tuan muda keluarga Lin dari kota Wasa. Jika kalian ingin bekerja sama, kalian harus memuaskan tuan muda keluarga Lin dulu. Kristi terkejut, WHO ternyata diakuisisi oleh keluarga Lin. Kenapa tidak ada sedikit pun berita yang menyebar di luar sebelumnya? Dia ingin bertanya lagi, tapi pihak lain sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dua orang pengawal bergegas masuk, menyeret mereka keluar, lalu langsung mengusir mereka dari perusahaan WHO. Di depan sekelompok orang, Kristi dan Mike diusir dari perusahaan dalam situasi yang sangat memalukan. Kristi kehilangan muka, marah dan tersinggung, hampir saja mengalami serangan jantung. Mike tidak dapat menahan diri, menunjuk ke pintu perusahaan WHO, berteriak memaki, perusahaan bodoh apa ini, aku tidak ingin bekerja sama denganmu. Mendengarkan makian cucunya, Kristi mengertakkan gigi, dengan tajam berkata, kamu diam saja, apa kamu masih mau kehilangan muka lagi? Mike berkata dengan marah, nenek, mereka terlalu menindas orang, bagaimana bisa mereka menindas orang seperti ini? Kristi menekan amarahnya dan memarahi, siapa suruh kamu menjadi terkenal karena tidak punya keterampilan dan tidak belajar? Sekarang didengar oleh orang lain, membuat perusahaan malu di depan rekan-rekan di kota Gopo. Apalagi yang bisa kamu katakan? Petik 2. Ditegur dan ditunjuk-tunjuk oleh Kristi, wajah Mike memerah tapi dia tetap diam, tidak berani membantah. Setelah diam sejenak, dia baru bertanya dengan hati-hati, nenek, apa yang harus dilakukan sekarang? Kristi memikirkannya sambil berkata, keluarga Lin kota Wasa juga datang untuk membuat keributan di pesta pertunangan adikmu. Sekarang perusahaan WHO sudah diakuisisi oleh tuan muda keluarga Lin. Kelihatannya tuan muda keluarga Lin yang memanipulasi semua ini. Keluarga Lin. Mike sepertinya tiba-tiba terbangun, segera berteriak, aku mengerti, Dewi pasti tidak terima, jadi mencari tuan muda keluarga Lin untuk membantunya. Wanita yang tidak tahu malu ini, aku akan membersihkannya ketika begitu aku kembali. Kristi berteriak, membersihkannya. Kamu tidak takut tuan muda keluarga Lin akan membunuhmu? Mike ketakutan hingga lehernya menjadi kaku, buru-buru bertanya, apa yang harus aku lakukan? Setelah memikirkannya, Kristi berkata, kembalikan desain itu padanya, suruh dia datang dan berbicara dengan Direktur Lian.
Mike terkejut berkata, "Nenek tidak bisa, Dewi adalah seorang wanita, dia orang luar. Jika kamu menyuruh dia menjadi direktur desain, bukankah itu akan lebih mempermudah dia dan Rocky?" Brengsek. Christy memelototinya, berkata kita harus mengutamakan keseluruhan situasi. Jika kerja sama ini gagal, maka kesempatan sukses untuk keluarga Liu akan hilang. Bahkan jika nanti kamu mewarisi properti keluarga di masa depan, lalu apa? Apa sedikit uang cukup untuk kamu? Mike langsung mengerti. Christy dengan dingin berkata, cepat telepon dia, suruh dia datang mencari Direktur Lian. Mike hanya bisa mengangguk dan menelepon. Pada saat ini, Rocky dan Dewi sudah kembali ke rumah. Ketika ponsel berdering, Dewi mengangkat ponselnya, melihat yang menelepon adalah Mike, dia dengan marah tidak menjawabnya. Rocky membuat isyarat untuk diam padanya, lalu mengambil ponsel untuk mengangkatnya, berkata, "Halo." Mike dengan dingin mendengus, "Rocky. Kenapa kamu? Di mana Dewi? Nenek mencarinya, panggil dia." Rocky berkata, suasana hati Dewi sedang buruk, dia tidak ingin bicara, jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Mike memaki, kenapa aku harus memberitahumu? Kamu siapa? Rocky mengangkat bahu, berkata, kalau begitu lupakan saja, sampai jumpa. Melihat dia menutup telepon, Dewi terkejut, nenek mencariku, seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kamu menutup teleponnya? Rocky mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, berkata, aku perkirakan nenek akan datang ke sini secara pribadi sebentar lagi, bersiaplah. Dewi sangat terkejut, berkata, nenek datang untuk apa? Rocky tersenyum datar, berkata, tentu saja datang untuk memohon padamu. Di sisi lain, Mike sedang memegang telepon dengan ekspresi wajah marah, sial, sampah macam apa dia. Berani-beraninya menutup telepon. Ekspresi Christy juga jelek, dia dengan dingin berkata, mereka berdua mengabaikanku, mereka pasti tahu aku punya permintaan pada mereka sekarang. Berbicara sampai di sini, Christy mengertakkan giginya, dengan marah berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi ke rumahnya untuk mencarinya sendiri. Aku ingin lihat apa lagi yang ingin dia lakukan. Segera keduanya langsung menuju ke rumah Dewi. Setelah tiba, Mike berlari ke pintu terlebih dahulu dan menggedor pintu dengan keras. Rocky membuka pintu, melihat Mike di depan pintu, berbalik ke samping, menghalangi dia untuk masuk, bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Mike dengan bencinya berkata, di mana Dewi? Suruh dia keluar. Rocky tersenyum sedikit, berkata, Dewi sedang dalam mood yang buruk, tidak menerima tamu, silakan kembali. Dia tahu Christy sudah menyentuh paku di tempat Lian, makanya datang untuk meminta bantuan, jadi dia berencana untuk mengabaikannya dulu, baru berbicara lagi. Christy mendengus, berkata dengan keras, di mana Andrew? Di mana Jenny? Kalian keluar. Aku tanya kalian, sekarang bahkan aku tidak bisa memasuki rumah kalian. Ketika ibu mertuanya Jenny mendengar panggilan itu, dia buru-buru berlari keluar rumah, menarik Rocky pergi, berkata sambil tersenyum, Ma, aku tidak mendengarmu tadi, silakan masuk, jika ada sesuatu, kamu bisa menelepon, tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Christy mendengus dan mengabaikan Jenny, dia berjalan ke sofa dan duduk sendiri, memerintahkan, panggilkan Dewi. Jenny buru-buru memanggil Dewi, sementara Andrew menyajikan teh untuknya. Segera, Dewi keluar dari kamar, duduk di seberang Christy dengan wajah datar. Christy memelototi Dewi, menekan amarah di dalam hatinya, berkata, Dewi, aku ingin memintamu untuk membantuku melakukan sesuatu, kamu tidak boleh mengelaknya. Melihat neneknya bertingkah seperti sedang memberikan kritik, Dewi merasa sedikit gugup dan berkata, ada apa? Christy berkata dengan dingin, aku akan pergi ke perusahaan WHO untuk bertemu dengan Direktur Lian nanti sore, tapi kontrak masih belum ditandatangani. Dia mengatakan kalau perusahaan WHO sudah diakuisisi oleh Tuan Muda Keluarga Lin, kamu minta pada Tuan Muda Keluarga Lin, pastikan untuk menandatangani kontrak. Aku bukan menantu sampah, bab 28 tunggu dia datang memohon padaku. Dewi tertegun. Dia tidak menyangka begitu neneknya datang, dia akan langsung memberikan perintah seperti itu padanya. Gambar desainnya diambil oleh dia dan Mike, ini membuatnya sangat marah,
Sekarang mendengar nada memerintah neneknya, dia menjadi lebih tidak puas, dengan dingin berkata, "Maaf, aku tidak mengenal tuan muda keluarga Lin, aku tidak dapat membantumu." Kristi mengerutkan keningnya, berpikir dia sedang mengelak, dia merasa tidak senang. Dia memerintahkan dengan nada yang tidak bisa ditolak, "Aku tidak peduli kamu mengenalnya atau tidak, singkatnya, kamu menggambar-gambar desain ini, kamu juga harus bertanggung jawab atas masalahnya. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kamu harus menyelesaikannya untukku, kalau tidak, kamu keluar dari perusahaan, seluruh keluargamu keluar dari keluarga Liu kami tidak memelihara sampah." Dia menyelesaikan makiannya dengan tegas, menaruh semua kemarahan yang dia terima dari perusahaan Wehou di hari itu pada Dewi. Setelah memaki, dia bangkit dan pergi, sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Dewi. Menurutnya, semuanya adalah salah Dewi. Bagaimanapun, Dewi harus menyelesaikannya. Setelah Kristi pergi, Dewi merasa sedih, marah dan murka. Ketika gambar desainnya diambil, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskannya. Sekarang perusahaan Wehou tidak mau menandatangani kontrak, Kristi malah menyalahkannya. Seperti alat yang digunakan, bisa dilempar ke sana ke sini. Dewi sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata, kesedihannya sangat berat. Jenny datang, menepuk tangan Dewi, berkata, "Dewi, dengarkan nenekmu dan cari tuan muda keluarga Lin, ini juga bukan hal yang buruk, mungkin tuan muda keluarga Lin menyukaimu, jangankan satu kerja sama, kamu suruh dia untuk menandatangani 10 kerja sama pun tidak masalah." Andrew juga buka mulut, "Dewi, masalah ini juga terkait dengan reputasi bisnis keluarga Liu, yang lebih penting posisi keluarga kita dalam keluarga Liu, kamu pergi ke perusahaan Wehou, tidak ada masalah untuk meminta belas kasihan." Melihat kedua orang tuanya setuju, Dewi dengan tidak berdayanya berkata, "Aku bilang aku sama sekali tidak mengenal tuan muda Lin, kenapa kalian tidak percaya?" Setelah mengatakan ini, mata Dewi memerah karena sedih, berlari kembali ke kamarnya. Jenny memandang Rocky, mendengus berkata, "Ini semua karena kamu tidak bisa melakukan apapun, membuat Dewi disalahkan." Andrew juga mengangguk berkata, "Dewi sungguh gadis yang baik, kenapa dia menikahimu, Ai?" Rocky mengangkat bahu tidak berdayanya berkata, "Pak, Ma, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa itu karena kalian ngotot memaksa Dewi untuk mencari tuan muda Lin, dia jadi sangat marah." Jenny berkata dengan kesal, "Apa masih ada yang perlu kamu bicarakan? Cepat bujuk Dewi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu." Rocky juga tidak ingin berdebat dengan ibu mertuanya lagi, dan buru-buru ke pintu kamar. Tepat ketika akan membuka pintu kamar tidur, malah menyadari kalau pintu kamar sudah dikunci oleh Dewi. Rocky mengetuk pintu, berkata, "Dewi, kamu baik-baik saja?" Dewi berteriak, "Kamu tinggalkan aku sendiri sebentar." Dia penuh dengan keluhan, di satu sisi tekanan yang diberikan oleh neneknya, di sisi lain, dia merasa kalau keluarganya sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri, memaksa dia untuk mencari tuan muda Lin itu. Kenapa tidak ada yang percaya kalau dia tidak ada hubungannya dengan tuan muda Lin itu? Memikirkan ini, Dewi akhirnya tidak bisa menahan tekanan di hatinya, memeluk lututnya, air mata yang jatuh sepertinya tidak bisa berhenti. Rocky berdiri di depan pintu, mendengarkan tangisan di balik pintu, dia juga merasa tidak nyaman. Setelah hening beberapa saat, dia mengetuk pintu lagi, "Jika kamu memiliki keluhan, beritahu aku, bahkan jika kamu sedang mencari tuan muda Lin, aku juga bisa membuatnya segera muncul di depanmu, jangan menangis," kata Rocky mengertakkan gigi. Mendengarkan kata-katanya, Dewi merasa semakin sedih dan menangis, "Tuan muda Lin, tuan muda Lin. Kalian semua tahu tuan muda Lin, aku adalah istrimu, apa kamu begitu ingin aku bertemu dengan tuan muda Lin itu?" Rocky tersenyum pahit di depan pintu, oke, jangan bertemu dengan tuan muda Lin itu, oke. Suami akan mendengarkanmu, buka pintunya, biarkan aku masuk, oke. Dewi merasa lebih nyaman, berhenti menangis, dan bergumam dengan suara rendah, oke. Sambil berbicara, Dewi membuka pintu dengan lembut. Melihat Dewi yang sedih, Rocky merasa sangat tertekan, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Dewi, nenek, apa yang akan kamu lakukan?" Dewi menggelengkan kepalanya, berkata dengan tidak berdaya, "Apalagi yang bisa aku lakukan?
Nenek sudah berbicara, jika aku tidak pergi ke perusahaan WHO, takutnya nenek tidak akan membiarkan keluarga kita begitu saja, aku juga hanya bisa pergi ke sana, tapi jika tidak berhasil, jangan salahkan aku. Petik 2. Rocky berpikir, berkata, jika kamu percaya padaku, serahkan ini padaku, oke. Dewi mengatakan, meskipun dia tidak percaya Rocky memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, tapi pada saat ini, dia sudah puas dia bisa mengandalkannya. Keesokan paginya, sebelum Dewi bangun, ponselnya berdering. Dewi mengambilnya, melihat yang menelepon adalah Kristi, dia segera menendang Rocky yang ada di lantai, dengan suara rendah berkata, "Nenek." Rocky duduk, mengangkat telepon, "Halo, Rocky, kenapa kamu lagi?" Kristi berkata dengan muram, "Di mana Dewi, kenapa dia tidak datang bekerja? Apa dia pergi ke perusahaan WHO?" Rocky berkata dengan datar, "Tidak, Dewi sedang tidak enak badan hari ini, aku akan membantunya untuk pergi minta izin." "Kamu?" Kristi marah, berteriak, "Jika dia tidak meninggal karena sakit, suruh dia datang ke sini, jika dia berani tidak datang, keluar dari perusahaan, tidak perlu datang lagi mulai sekarang." "Oke, aku mengerti, jadi begitu ya," aku tutup telepon. Rocky tidak peduli apa yang dia pikirkan, bahkan jika Dewi benar-benar dipecat, dia juga bisa membuka perusahaan baru untuknya, tidak perlu menderita kemarahan wanita tua itu. Dewi mendengar isi panggilan dari samping, khawatir, seperti ini bukannya tidak baik. "Kamu akan istirahat di rumah hari ini, ingat untuk mematikan ponselmu, jangan pedulikan siapapun yang mencarimu, jika keluarga Liu berani memecatmu, kita juga tidak takut, jangan pedulikan dia, lihat siapa yang akan memohon pada akhirnya." Rocky tersenyum. Dewi mengangguk meskipun dia masih cemas, tapi melihat kepercayaan diri Rocky, dia juga hanya bisa memilih untuk percaya pada Rocky. Riel Group. Di ruang rapat, semua orang terlihat sangat khawatir. "Brengsek." Kristi menepuk meja dengan marah, kulit keriput di wajahnya bergetar, dengan marah berkata, "Sampah ini, berani-beraninya menutup teleponku, apa dia benar-benar berpikir aku tidak berani memecat Dewi?" "Nenek, jangan marah, tubuhmu penting." Mia mengelus dada Kristi sambil mengeluh dengan pura-pura tidak punya niat lain, "Kakak sepupu juga, nenek juga tidak akan menyakitinya." Dia tidak percaya pada nenek Todak, percaya pada keluarga Liu yang membesarkannya, tapi malah percaya pada sampah seperti Rocky, bukankah ini sedikit tidak tahu terima kasih? Berbicara sampai akhir, Mia diam-diam memperhatikan ekspresi Kristi. Seperti yang dia duga, wajah Kristi benar-benar menjadi lebih suram. Mike yang berada di sampingnya juga mengipasi api yang membara. "Aku dari awal tahu, Dewi memihak orang luar, itu benar untuk memecatnya, membiarkannya tinggal di perusahaan bisa menyebabkan banyak kerugian di masa depan." Kristi mengangguk berkata dengan marah, "Oke, aku akan memecatnya hari ini, aku tunggu dia memohon padaku. Aku bukan menantu sampah." Bab 29 identitasnya terungkap. Mendengar perkataan Kristi, Mike langsung merasa senang, dia sudah lama ingin mengusir Dewi dari perusahaan, tapi dia tidak pernah punya kesempatan yang sesuai, tidak disangka bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sekarang. Kristi menahan amarahnya, berkata, "Tanpa Dewi, keluarga Liu kita mungkin tidak dapat melakukan ini. Mia, kamu pergi ke perusahaan WHO untuk bertemu dengan Tuan Muda Lin itu. Aku lihat kamu juga tidak lebih jelek dari Dewi, dan kalian juga masih sepupu, dia bisa menangkap perhatian Tuan Muda Lin, aku pikir kamu juga pasti bisa." Mia tercengang, tanpa sadar berkata, "Nenek, aku baru saja bertunangan, kalau memberitahu Fresco." Mike meraih tangan Mia, berbisik, "Adik, apa kamu bodoh? Jika kamu dekat dengan Tuan Muda Lin, kamu masih mempedulikan Fresco." Saat itulah Mia baru bereaksi, buru-buru mengangguk, "Nenek, aku pergi sekarang." Menurut Mia, dibandingkan dengan Tuan Muda Lin, Fresco tidak ada apa-apanya, jika dia bisa disukai oleh Tuan Muda Lin, maka itu baru disebut melangkah ke langit. Pada saat itu, buat apa peduli pada Fresco? Memikirkan ini, Mia tiba-tiba punya ide di dalam hatinya. Ketika rapat selesai, Mia juga mengabaikan yang lainnya dan langsung bergegas ke perusahaan WHO. Setelah tiba di perusahaan WHO, dia melaporkan identitasnya, dengan cepat bertemu dengan Zain.
Zain melihat Mia, dengan tidak berdaya berkata, apa kalian keluarga Liu tidak capek? Kenapa datang lagi? Aku sudah memberitahumu, kerja sama sudah berakhir, apa tidak mengerti? Mia tersenyum, berkata, Zain, kali ini aku datang bukan untuk membicarakan kerja sama, aku di sini untuk mencari orang. Cari orang. Direktur Lian tidak ada, kamu kembalilah. Zain langsung menolak. Aku bukan mencari Direktur Lian, aku mencari bos perusahaan Wehou yang sebenarnya, Direktur Lin. Mia tersenyum penuh percaya diri. Zain melihat Mia dari atas ke bawah beberapa kali, bertanya, Direktur Lin. Dia juga tidak bekerja di perusahaan, bahkan aku belum pernah bertemu dengannya. Mia lanjut mengatakan, Direktur Lian kalian pasti memiliki kontaknya, aku saudara ipar dari Direktur Lin, kamu menahan aku lagi, hati-hati kamu harus menanggung konsekuensinya. Zain tercengang, kata saudara ipar mengandung terlalu banyak arti, jadi dia tidak berani menghentikannya lagi, membawa Mia ke kantor Direktur Lian. Setelah masuk, Zain mengucapkan beberapa kata di telinga Lian. Lian hanya tahu kalau Rocky memiliki konflik dengan Fresco, tapi begitu dia tahu Mia adalah saudara ipar Rocky, dia juga tidak berani mengabaikannya. Kemudian Lian segera berdiri, menuangkan teh untuk Mia secara pribadi, berkata, aku tidak sopan, Nona, silakan minum teh. Mia tidak menyangka orang besar seperti Lian benar-benar akan menyajikan teh untuk secara pribadi, dia tiba-tiba kebingungan. Harus diketahui, terakhir kali Kristi datang, dia langsung diusir, tapi sekarang dia diperlakukan seperti ini. Dan ini semua karena identitas saudara ipar Tuan Muda Lin. Memikirkan ini, Mia melambaikan tangannya, berkata, aku tidak akan minum teh, aku ingin bertemu dengan saudara iparku Tuan Muda Lin, tolong hubungi dia. Lian tersenyum dan bertanya dengan aneh, kamu tidak punya kontak saudara iparmu. Jika ingin bertemu saudara iparmu, seharusnya kamu bertanya pada kakakmu dulu, kan? Mia sengaja berkata, kakakku lari dari rumah, ponselnya dimatikan, sekarang hanya kakak ipar yang bisa menemukannya, tapi ponselku hilang, aku tidak bisa menemukan nomor telepon kakak ipar, hanya bisa datang mencarimu, kamu sebenarnya membantuku tidak? Lian sudah membayangkan sebuah drama cinta keluarga, berpikir mungkin Mia sekarang sedang ditindas oleh kakaknya, jadi dia tidak bisa maju, tapi sulit menjamin dia bisa menjadi nyonya besar di masa depan, jika dia membantunya ketika dia berkembang di masa depan itu juga akan bagus untuk dirinya sendiri. Memikirkan ini, Lian buru-buru mengangguk berkata, aku perlu meminta instruksi sebentar. Selesai bicara, Lian menelepon Rocky. Rocky sedang membeli daun bawang di supermarket, tiba-tiba menerima telepon dari Lian. Lian tersenyum pahit di telepon, Tuan Muda Lin, orang-orang dari keluarga Liu sudah datang ke perusahaan Wehou beberapa kali, mengatakan mereka ingin bertemu dan ingin berdiskusi dengan Anda. Tidak bertemu. Rocky bahkan tidak memikirkannya, dan dengan tegas menolak. Apa Tuan Muda Lin bisa begitu mudah untuk ditemui? Lian ragu-ragu sesaat, berkata, perusahaan menolak beberapa orang yang dikirim oleh keluarga Liu sebelumnya, tapi kali ini yang datang mengatakan dia adalah adik ipar Anda, ingin bertemu Anda. Adik iparku. Alis Rocky berkerut, sedikit terkejut. Apa jangan-jangan Mia? Apa wanita ini sudah menebak siapa dia? Jika diketahui identitas aslinya, memang perlu untuk bertemu dengannya, setidaknya dia tidak bisa langsung memberitahu Dewi. Tuan Muda Lin, apa Anda ingin bertemu dengannya? Lian meminta instruksi. Rocky berpikir beberapa detik berkata, karena dia tahu semuanya, kita buat janji saja, suruh dia datang ke gerbang selatan Taman Sakura jam 7.30 malam. Jika keluarga Liu bisa ditundukkan, menyembunyikan identitasnya, dan tidak lagi mempersulit Dewi lagi di masa depan, dia bisa memberikan satu kerja sama kecil. Di sisi lain, Lian menutup telepon, tersenyum dan berkata pada Mia, Tuan Muda Lin setuju, jam 7.30 malam, gerbang selatan Taman Sakura. Mia segera sangat gembira, mengambil tasnya dan berlari keluar, dia harus segera merias wajah dan berganti pakaian. Lian melihat punggungnya, berkata dalam hati, ini saat yang tepat untuk adik ipar perempuan untuk mengejar kakak iparnya.
Begitu Mia keluar, dia segera membeli baju baru, membuat janji dengan penata rias. Dia memiliki rencana sendiri di dalam hatinya, Tuan Muda Lin, karena dia bisa menyukai Dewi. Jika dia berpakaian seperti Dewi, bukan bisa meningkatkan kemungkinan Tuan Muda Lin menyukainya. Selain itu, waktu janjiannya jam 7.30 malam. Pada saat itu mengobrol, makan, dan sudah malam, mengikuti pola normal. Bukankah setelah itu menginap di hotel? Tuan Muda Lin ternyata memang pria normal. Memikirkan ini, Mia merasa dia cukup yakin, jika semuanya berjalan dengan baik, mungkin sesuatu akan terjadi dengan Tuan Muda Lin malam ini. Jam 7.30, Rocky mengendarai mobil elektrik pergi ke tempat yang sudah disepakati. Alasan dia membuat janji jam segini, sepenuhnya karena saat ini dia baru selesai mencuci piring di rumah. Ini waktu yang sulit didapat untuk dia berjalan-jalan. Sudah lewat jam sibuk, sudah tidak banyak orang di jalan. Rocky cepat-cepat pergi ke gerbang selatan Taman Sakura. Melalui cahaya senja, dia melihat sosok seseorang dari kejauhan. Dia tercengang, Dewi. Mobil elektrik semakin mendekat. Rocky memarkir mobil dengan cemas dan berjalan ke sana. Baru dia melihat dengan jelas itu adalah Mia yang berdiri, tapi dandanannya persis sama dengan Dewi. Setelah Mia membersihkan semuanya, dia tiba di tempat yang disepakati lebih awal untuk menunggu. Bagaimanapun, dia hanya bisa menunggu Tuan Muda Lin, tidak bisa membiarkan Tuan Muda Lin menunggunya. Setelah menunggu lama, akhirnya ada suara langkah kaki terdengar di jalan. Tubuh Mia menjadi tegang, tidak mampu menekan kegembiraan dan ketegangan di hatinya. Tuan Muda Lin akhirnya tiba. Aku bukan menantu sampah, bab 30 Rocky murka. Di mata Mia, Tuan Muda Lin adalah orang seperti naga dan burung phoenix. Dalam masalah status, bahkan jika menjumlahkan semua orang hebat di kota Gopo, juga tidak bisa dibandingkan dengan dia. Karena ini, Mia memiliki pandangan yang kuat dalam hatinya. Dia tanpa sadar meraih sudut roknya dan bersiap untuk membungkuk. Tapi sesaat berikutnya, ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, dia tercengang. Bagaimana mungkin Rocky si ayam bau ini? Apa jangan-jangan Rocky adalah tuan muda keluarga Lin? Ide ini terlintas di pikirannya, dan langsung ditolak oleh Mia dalam sekejap mata. Setelah beberapa detik, dia berteriak marah, Rocky. Apa yang kamu lakukan di sini, sampah? Apa kamu sedang menunggu orang? Tanya Rocky tanpa menjawab. Dia tidak punya banyak waktu. Setelah menyelesaikan masalah, dia harus segera pulang secepat mungkin untuk menghindari omelan Jenny lagi. Mia tercengang, dengan curiga melihat Rocky dari kepala sampai kaki, berpikir. Setelah beberapa saat, Mia akhirnya mengira dia dengan pintarnya menebak. Pasti ada yang membocorkan berita dia akan bertemu dengan Tuan Muda Lin. Si Rocky ini pasti datang untuk mengambil kesempatan untuk menjilat Tuan Muda Lin. Memikirkan ini, wajah Mia menjadi suram, melihat kejalanan sambil melambaikan tangannya, dengan tidak sabar berkata pada Rocky, pergi, jangan menghalangi pemandangan di sini, aku sedang menunggu tamu penting, jika kamu berani membuat masalah, aku akan mencongkel bola matamu. Cepat pergi. Ketika Rocky mendengar kata-kata ini, dia sadar kalau identitasnya belum terungkap. Si Mia ini bahkan sama sekali tidak tahu kalau dia adalah Tuan Muda Lin. Sepertinya dia yang terlalu curiga, jadi dia salah mengira Mia sudah tahu identitasnya yang sebenarnya. Rocky menghela nafas lega, dia dengan tenang berkata, apa taman itu milik keluargamu? Aku senang berada di sini, kenapa kamu yang mengaturku? Mia dengan marah berkata, yang bermarga Lin, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, kamu kira Tuan Muda Lin, karena kamu bermarga Lin, jadi bisa bertemu mengenalnya. Ada perbedaan di antara setiap orang, kamu di level orang bodoh, kamu bahkan tidak berhak menjilat sol sepatu Tuan Muda Lin. Rocky sedikit mengernyit, berkata, aku di sini bukan untuk menjilat Tuan Muda Lin. Sampai sekarang, kamu masih ngotot, kalau kamu memang seorang pria, akui saja dengan jujur, dengan begitu aku baru bisa memandang tinggi kamu. Hal yang paling tidak disukai Mia adalah sikap tenang Rocky. Seorang menantu sampah yang tinggal di rumah orang tua istrinya, dari mana dia mendapatkan ketenangannya?
Meskipun Rocky memiliki sifat yang baik, tapi pada saat ini, dia masih dibuat marah. Dia berkata, "Lalu kamu orang di level apa? Aku harus punya apa untuk dihargai kamu?" Mia mencibir, berkata, "Aku peringatkan kamu untuk yang terakhir kalinya, menjauhlah dariku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Apa kamu benar-benar ingin menyuruhku pergi?" Rocky tidak ingin terlibat dengannya, dia datang ke sini karena dia ingin mundur selangkah dan berdamai membantu Dewi mendapatkan kembali apa yang pantas dia dapatkan, tapi sekarang kelihatannya keluarga Liu sama sekali tidak layak untuk diajak bernegosiasi. "Cepat pergi, jangan merusak pemandangan di sini." Mia dengan tidak sabarnya melambai. Rocky tersenyum tipis, berkata, "Aku harap kamu tidak menyesalinya." "Menyesal? Apa kamu sedang bermimpi?" kata Mia menghina. Rocky mengangguk, tidak ingin terlibat dengannya lagi, berbalik dan mengendarai mobil elektrik kemudian pulang. Mia menatap punggungnya dengan jijik, mendesah, berkata pada dirinya sendiri, "Kamu pikir kamu apa, pantas untuk aku menyesalinya?" Rocky jalan setengah jalan, mengeluarkan ponselnya, menelepon Lian. Dengan cepat Lian menjawab telepon, dengan hormat berkata, "Tuan Muda Lin, kamu senang berdiskusi dengan keluarga Liu." "Lebih dari senang, membuatku semakin tidak senang. Umumkan, sebarkan berita tentang keluarga Liu, aku akan menghancurkan mereka." Setelah Rocky selesai bicara, dia menutup telepon, karena keluarga Liu tidak menyadari kesalahannya, maka mereka akan dihukum. Setelah mengusir Rocky, suasana hati Mia bagus, merapikan riasannya sebentar, dia kembali ke penampilannya yang cerah dan menawan. Dia sangat ingin bertemu dengan Tuan Muda Lin, tapi seiring berjalannya waktu, langit benar-benar gelap, dia malah masih tidak melihat sosok Tuan Muda Lin. Kaki Mia terasa sakit, tapi dia tidak berani mencari tempat untuk duduk, takut Tuan Muda Lin datang dan melihat sisi buruknya. Hampir jam 12 malam, taman sudah benar-benar kosong. Mia pada awalnya masih bisa berdiri bersandar di pohon, tapi sekarang, kedua kakinya sakit, dia hanya bisa mencari bangku untuk duduk, hatinya semakin tidak tenang. Dia ingin pergi, tapi memikirkan Tuan Muda Lin yang mungkin ditunda oleh sesuatu, dia jadi tidak berani pergi. Dengan pikiran tidak tenang, Mia menunggu sampai pagi. Setelah satu malam, riasan cantiknya juga tidak bisa menyembunyikan perasaan lesu akibat kelelahan, akhirnya dia sadar Tuan Muda Lin tidak akan datang. Dengan marah mengeluarkan ponselnya, Mia menelepon Lian. "Direktur Lian, bukankah Tuan Muda Lin mengatakan dia akan datang jam 7.30 tadi malam? Aku menunggu sepanjang malam, kenapa aku tidak melihatnya?" tanya Mia dengan nada marah. Lian mendengus dingin, berkata, "Bagaimana aku tahu kamu ingin mencari siapa? Pergi sana cari, jangan tanya aku." Dia awalnya berpikir wanita ini ada hubungannya dengan tuan mudanya, memikirkan ini malah membuat tuan mudanya marah. Ini sudah termasuk bagus dia tidak mencaci makinya. Mia tercengang untuk sesaat, kemudian menjadi semakin marah. Dia memaki dengan suara keras, "Nada bicaramu, aku adalah saudara ipar Tuan Muda Lin, apa kamu tidak ingin bekerja lagi?" Lian tertawa, berkata, "Aku tidak ingin bekerja lagi, kamu memecatku." "Hah, siapa kamu? Berani-beraninya berpura-pura menjadi saudara ipar Tuan Muda Lin." Setelah berbicara, Lian menutup telepon. Mia tercengang, sikap Lian padanya kemarin berbeda dengan hari ini. Dia tidak percaya dan menelepon sekali lagi, tapi malah terdengar nada sibuk, sangat jelas dia sudah diblokir oleh Lian. Mia hampir berteriak marah, menghentakkan kakinya dengan kesal, lalu bergegas ke perusahaan. Perusahaan keluarga Liu, ruang rapat. Wajah Kristi muram, bertanya, apa pemberitahuan pemecatan Dewi sudah dikirimkan padanya? Manajer Hari mengangguk, berkata, "Sudah dikirim kemarin." Kristi mengangguk, berkata, "Sudah sehari, kenapa dia tidak datang untuk memohon padaku?" Mike mengerutkan bibirnya, berkata, "Dewi sudah mengeraskan sayapnya sekarang, aku lihat, dia tidak akan datang untuk memohon pada nenek, mungkin dia ingin mulai mencari pekerjaan baru." Kristi mendengus, berkata, "Aku tidak percaya tulangnya bisa sekeras itu. Menurut pengertianku tentang dia, dia seharusnya datang dan memohon padaku untuk menarik kembali pemecatannya." Pada saat ini, pintu ruang tamu dibuka, Mia berjalan masuk dengan tenang. Kristi melihat penampilannya yang sangat lesu,
segera bertanya, apa kamu bertemu Tuan Muda Lin? Mia dengan sedih berkata, Nenek, aku sudah membuat janji dengan Tuan Muda Lin kemarin, tapi aku diganggu oleh si sampah Rocky. Tuan Muda Lin tidak datang menemuiku. Apa? Berani sekali dia. Kristi tiba-tiba memukul meja dengan marah, keluarga ini tidak berguna, kali ini Dewi memohon padaku juga tidak ada gunanya, usir mereka semua dari keluarga Liu. Dan pada saat ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang tergesa-gesa di pintu ruang rapat. Gawat, aku bukan menantu sampah, bab 31 berlutut di atas lantai dan memohon kami. Manajer bagian pemasaran dengan panik berlari masuk ke dalam ruangan rapat, keringatnya bercucuran. Celaka, Presdir Kristi, masalah besar. Kristi meredam amarahnya, bertanya ada apa sampai sepanik ini orang sebesar ini, apakah tidak bisa lebih tenang sedikit? Manajer bagian pemasaran dengan nafas tersenggal, baru berkata, Presdir Kristi, perusahaan WHO menyebarkan kabar bahwa kita memplagiat gambar desain, sekarang semua orang di bidang konstruksi di kota sudah tahu kalau kita memplagiat gambar desain orang lain, sebelumnya beberapa perusahaan konstruksi yang sudah bernegosiasi juga meminta menghentikan kerjasama ingin menyelidiki asal gambar desain. Kalimat ini, bagaikan batu besar dilempar ke dalam danau yang tenang. Kristi dalam sekejap merasa dalam hatinya panik sekali, tubuhnya terhuyung, terduduk di atas kursi. Kenapa bisa seperti ini? Kristi merasa pusing. Kabar ini, bagi perusahaan desain adalah kabar yang mematikan. Dia bahkan bisa membayangkan, setelahnya akan ada banyak perusahaan yang bekerja sama datang kemari, meminta memberhentikan kontrak kerja sama. Dan juga, riwayat hitam seperti ini, takutnya proyek baru juga tidak akan berhasil, tidak akan ada yang bersedia bekerja sama dengan Rieol Group. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, Rieol Group mungkin sekali akan hancur sepenuhnya. Wajah Kristi pucat sekali, tidak tahu harus bagaimana. Mike bertanya sibuk bertanya, Nenek, sekarang bagaimana? Orang keluarga Rieol yang lainnya juga dalam sekejap menjadi panik, tapi dalam sekejap mana bisa memikirkan cara yang lain. Mike berpikir dalam sekejap, matanya berbinar, berkata, kalau tidak, kita buang semua masalah ini kepada Dewi, bilang dia yang mencuri gambaran desain orang lain. Plak, yang menyambutnya adalah tamparan Kristi yang amat kuat. Kristi dengan marah berteriak, kamu juga tak guna, kemampuanmu tidak menyanggupi, apakah otakmu juga tidak sanggup? Saat ini apa gunanya membuang masalah ini kepadanya? Saat kita melapor ke perusahaan WHO, di atas kertas tertulis namamu. Kamu mau membuangnya ke Dewi, bukankah itu menggunakan cara bodoh untuk menutupi masalah? Sambil berkata, Kristi dengan kesal memarahinya, kalau kamu berusaha sedikit, bisa menghasilkan gambar desain yang bagus, apa aku perlu menggunakan gambar Dewi untuk membantumu membangun dasar? Apakah masalah akan menjadi seperti ini? Mike menutupi wajahnya tidak berani berbicara. Nenek, jadi sekarang harus bagaimana? Tanya Mia. Kristi terdiam sesaat, baru menghela nafas berkata, saat ini, hanya Dewi yang bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana juga dia yang menggambar desain ini, dia juga mempunyai bahan nyata yang bisa mengarahkan pihak konstruksi untuk membuat desain ini menjadi nyata. Ekspresi semua orang tidak begitu bagus, terutama Mike. Bisa-bisanya mau mencari Dewi menyelesaikan masalah, maka bukankah itu artinya dia harus memberikan posisi direktur desain kepada Dewi? Oleh karena itu dia langsung berkata, Nenek, Dewi sudah dipecat. Sudah bukan karyawan perusahaan Rieol lagi. Nenek dengan dingin berkata, kenapa memangnya? Aku membatalkan keputusan memecatnya. Setelah mengatakannya, dia langsung menelepon Dewi. Tapi, handphone Dewi masih dalam keadaan tidak aktif. Rocky yang menyuruhnya, lebih baik jangan urus masalah ini, biarkan orang keluarga Rieol sendiri menderita, lihat pada akhirnya siapa yang memohon siapa. Telepon tidak tersambung, ekspresi wajah Kristi berubah sangat tidak enak. Dia tahu, Dewi ini sedang memberontak secara diam. Masalah sudah menjadi sedikit berat. Kalau tidak cepat menyelesaikan masalah sekarang, takutnya perusahaan Rieol akan hancur. Tapi, kalau Dewi tetap dalam keadaan memberontak seperti ini, masalah ini juga tetap tidak bisa diselesaikan.
Memikirkan ini, Kristi menghela nafas berkata, baik, karena Dewi mau jual mahal, maka aku langsung pergi cari dia untuk memohon padanya. Mike langsung berkata, Nenek, kalau nenek pergi langsung mencarinya, nantinya dia akan menjadi semakin sombong. Kristi melototinya, dengan marah berkata, tutup mulutmu. Kalau aku tidak pergi memohonnya, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini untukku? Mike ketakutan sampai tidak bisa berkata-kata, dia memang tidak bisa melakukan apa-apa. Kabar Kristi sendiri mau langsung pergi mencari Dewi dengan cepat tersebar ke seluruh perusahaan, semua orang tercengang. Semalam baru saja memecat Dewi, hari ini sudah mau pergi memohonnya, sebenarnya ini ada apa? Menghadapi tatapan penasaran semua orang, Kristi juga merasa malu, langsung masuk ke mobil, meninggalkan perusahaan Riol seperti dengan cara kabur. Mia dan Mike dan semua orang juga sibuk mengendarai mobil mengikutinya. Dengan cepat dua buah mobil sampai di bawah rumah Dewi. Setelah turun dari mobil, Kristi menarik nafas dalam 2 kali, baru melangkah naik ke atas mengetuk pintu. Yang membuka pintu tetap Rocky. Ekspresinya tenang, melihat segerombolan orang di depan pintu, bertanya, untuk apa kalian kemari? Kristi menahan amarahnya berkata, kamu minggir, aku datang mencari Dewi. Dewi tidak bertemu tamu, ucap Rocky, lalu langsung membanting pintu, hampir saja mengenai hidung Kristi. Wajah Kristi langsung memerah, semua orang di sebelah tidak berani berbicara. Rocky berani-beraninya begitu berani kepada Kristi, apa dia tidak mau hidup lagi? Kristi ingin marah, tapi memikirkan masalah di hadapannya, menelan semua amarahnya ke dalam perutnya lalu mengetuk pintu rumah lagi. Kali ini Jenny yang membuka pintu, melihat Kristi, lalu dengan hormat mempersilahkannya masuk. Kristi duduk di atas sofa, Jenny memanggil Dewi dari kamar. Dewi duduk di hadapan Kristi tanpa ekspresi, sekarang dia sudah sangat kecewa terhadap perusahaan Riol, jadi terhadap Kristi, malah tidak ada rasa takut seperti dulu. Kristi dengan lembut berkata, Dewi, masalah memecatmu adalah salahku, aku sekarang menarik kembali pemberitahuanku, besok kamu boleh langsung kembali kerja lagi. Dewi masih belum berbicara, Rocky sudah langsung, mau pecat langsung pecat, mau suruh orang kembali langsung kembali, menyuruh kami menganggap tidak terjadi apa-apa. Kristi, kamu pintar sekali ya. Tutup mulutmu. Rocky, kamu orang tak berguna ini kenapa berbicara kepada nenek seperti itu? Cari mati ya, ucap Mike dengan kejam. Rocky meliriknya, dengan tenang berkata, keluarga Riol bisa sampai pada hari ini, semuanya karena orang tak berguna sepertimu ini, kamu masih ada muka mengatakanku tak berguna. Setelah mengatakannya, Rocky dengan dingin berkata, Mike, ku beritahu padamu ini adalah rumahku, bukan perusahaan Riol, apakah kamu boleh berbicara di sini? Kalau kamu tidak ingin bagus-bagus berbicara, sekarang boleh keluar dari sini, tidak ada yang menghentikanmu. Mike baru saja ingin memarahinya kembali, malah melihat Kristi meliriknya, memarahi, kamu tutup mulutmu. Mike merasa tidak adil sekali, hanya bisa berdiri di sebelah. Kristi baru lanjut berkata, Dewi, kamu mau aku berbuat apa? Kamu baru bersedia membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi keluarga kita. Dewi tidak berbicara, malah mengangkat kepala melihat Rocky. Rocky dengan tenang berkata, yang pertama, barang kembali ke pemilik semulanya, desain itu memang milik Dewi, sekarang harus dikembalikan kepadanya. Yang kedua, membuat pernyataan di dalam perusahaan, meminta maaf kepada Dewi. Yang ketiga, posisi direktur desain, juga harus diberikan kepada Dewi. Kristi mengerutkan keningnya, berkata, 2 syarat lainnya boleh tapi meminta maaf di dalam perusahaan tidak bisa. Kalau tidak bisa silahkan Anda kembali saja, tidak boleh semua kesulitan diselesaikan oleh Dewi, kami tidak ingin membantu untuk masalah ini. Rocky selesai berbicara, lalu tertawa dingin sambil berkata, jujur saja, Presdir Lian di perusahaan Weho sudah tahu kalau desain ini digambar oleh Dewi. Semua orang terkejut. Rocky berkata lagi, Lian juga membagikan sebuah surat pemberitahuan perekrutan untuk Dewi, bahwa akan menerima Dewi sebagai direktur desain perusahaan Weho, gaji tahunannya 2 miliar lebih. Apakah kamu kira kami menginginkan posisi direktur desain perusahaan Riol?
Kalau bukan melihat karena orang keluarga Ryeol, meskipun kamu berlutut di atas lantai memohon pada kami juga tidak akan mempedulikanmu. Sambil mengatakannya, Rocky mengeluarkan sebuah surat pemberitahuan perekrutan perusahaan WHO dari sakunya. Setelah membukanya, di atasnya tertulis merekrut Nyonya Dewi sebagai Direktur Desain Perusahaan WHO, dengan gaji tahunan 2.400.000.000 bonus komisi. Di kolom penandatanganan adalah tanda tangan langsung Lian, dan juga stempel perusahaan WHO, dan juga stempel pribadi Lian. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.